Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat zuhur rahimakumullah. Mari sejenak kita mendengarkan khutbah subuh sebelum kita melaksanakan salat fardhu zuhur. Yang insyaallah pada kesempatan khutbah zuhur ini akan diisi oleh Ustaz Dr. Andes Haji Nasriah, Ketua Basnas Kabupaten Karimun. Alhamdulillah beliau telah bersama kita. Pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziruna allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Shadaqallahu adzim. Sungguhnya orang-orang yang mau menerima peringatan dari Allah, yaitu orang yang takut dengan azab Allah, dia senantiasa melaksanakan salat dan senantiasa mensucikan dirinya dan kembali kepada Allah. Bapak Ibu hadirin yang bahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan sehingga kita dipertemukan dengan bulan yang mulia ini penuh barakah, maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam surat Fatir ayat 18 tadi Allah mengatakan innama tunziruna allazi, sesungguhnya orang-orang yang mau menerima peringatan dari Allah. Dia Allah itu memberikan peringatan kepada kita, tandanya Allah itu sayang kepada kita. Apa saja peringatan dari Allah itu? Umpamanya berbentuk bencana alam, penyakit menular, bencana alam terjadinya banjir di mana-mana di Indonesia. Pada baru-baru ini terjadinya tanah longsor, terjadinya gempa bumi dan lain sebagainya, seperti di NTT, Kalimantan, di Jawa Timur, di Jawa Barat, Sumatera Utara, di Aceh, hampir bersamaan aja. Ini adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian apalagi COVID-19 atau Corona terjadi sejak awal tahun, sejak pertengahan tahun 2019, yaitu penyakit menular seperti penyakit Corona. Ini kalau sudah terjangkit seorang, nah ini bisa berpindah-pindah tempat. Jadi ujung-ujungnya kalau tak hidup, tak mati. Ini adalah merupakan peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mudahnya kematian itu datang kepada kita. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri kita. Watazayyadu fa inna khairal zadi taqwa. Bersiap-siaplah kamu, berbekal-bekallah kamu, karena kebaikan itulah takwa kamu pada Allah. Ada orang yang menyadari dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 dalam surat Fatir ayat 18 tadi. Yang pertama yakhshawna rabbahum, yaitu orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau azab Allah datang kepada kita, kita tidak bisa mengelak kemana-mana. Kita harus menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan jahat kita, buruk kita, pasti dicatat oleh Allah, pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya merupakan kejahatan pulang dari Allah. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan baik kita,
kepada Allah pasti dicatat oleh malaikat dan dijadikan sebagai pahala bagi kita. Dalam surat Al-Zala Allah mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sedikit sekali tak nampak, tak diketahui oleh orang, pasti dia akan menerima balasannya. Begitu juga sebalik. Barang siapapun yang berbuat kejahatan, keburukan, berbuat dosa, walaupun tidak diketahui oleh manusia sama sekali, hanya kita sendiri yang tahu, pasti kita juga akan menerima balasan dari Allah SWT. Bapak Ibu hadirin yang bahagia, kita puasa. Kalau kita di rumah sendirian umpamanya, anak tak ada, istri tak ada, cendol semalam masih ada di dalam kulkas, kenapa tidak kita minum aja? Nanti sudah kita keluar, kita gosok, bibir kita kering dia. Kenapa? Kita bukan takut sebab karena takut kepada Allah SWT. Makanya kita tidak mau membatalkan puasa kita walaupun kita sendiri. Ini kalau orang yang takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah, orang yang senantiasa mendirikan salat. Salat itu adalah merupakan cerminan pribadinya. Kalau dia betul-betul melaksanakan salat, dia tidak akan mau membuat dosa. Dia tak akan mau bohong, tidak mau mencuri, tidak mau mengurangi timbangan kalau pedagang, tidak mau korupsi di kantor atau di perusahaan, tak akan mau dia. Kenapa? Karena salat itu adalah cerminan pribadinya. Aqimus salat, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat karena salat itu dapat mencegah perbuatan keji yang munkar. Tapi ada orang yang salat dikerjakan juga, dosa dikerjakan juga, berzina dikerjakan juga, mencuri dikerjakan juga, semuanya dikerjakan, tak ada pantangannya. Nah, ini berarti salat itu tidak memberi bekas kepada dirinya. Orang-orang betul-betul salat, pasti dia tidak akan melakukan dosa sama sekali, karena dia takut dengan peringatan Allah. Kemudian yang terakhir, waman tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Orang yang senantiasa membersihkan, mensucikan dirinya. Kita manusia biasa ini tak terlepas dari dosa, kecuali Nabi Muhammad. Kita semuanya berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabin. Setiap anak Adam itu bersalah. Setiap orang yang bersalah cepat taubat kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mensucikan dirinya. Bagaimana mensucikan diri kita lagi? Ini datang bulan Ramadan, kita laksanakan zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, keluarkanlah sebagian hartamu untuk dapat membersihkan dirimu dan membersihkan hartamu. Jadi zakat itu, zakat fitrah untuk membersihkan diri kita. Wajib baru lahir kita sampai kita ambil mati wajib berzakat tanpa kecuali orang yang tidak ada yang mau dimakannya di waktu hari raya tersebut, boleh dia tidak berzakat. Kalau selain dari itu wajib dia mengeluarkan zakat, walaupun dia miskin, walaupun dia mu'alaf dan lain sebagainya. Kemudian zakat mal wajib kalau sudah cukup haulnya, cukup nisabnya, tidak dikeluarkannya zakatnya 2,5%. Tunggu azab Allah. Dalam surat Taubah ayat 35, Allah akan mensetrika lambung dan dahi kita nanti dengan bara api neraka. Inilah harta yang kamu simpan dulu, kata Allah. Jadi zakat mal itu wajib kita keluarkan kalau sudah cukup haul dan zakatnya. Tidak kita keluarkan, dosa kita. Karena di situ ada hak fakir miskin 2,5%. Wajib keluarkanlah. Jangan segan-segan mengeluarkannya, karena itu akhirnya untuk kita juga. Kita keluarkan tiap tahun 2,5%. Mati kita, inilah yang akan menolong dan membantu kita. Jadi Bapak Ibu hadirin yang bahagia, orang yang takut dengan peringatan Allah itu, orang yang mau menerima peringatan Allah itu ada 3. Yang pertama, orang yang takut dengan azab Allah. Yang kedua, orang yang senantiasa mendirikan salat dengan benar-benar tulus dan ikhlas. Yang ketiga, orang yang senantiasa membersihkan dan mensucikan dirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.